Baik, selamat siang. Kembali lagi bersama saya, Imadi Gasantika Putra, game 181301017. Seperti biasa, di sini saya akan bahas mengenai tes awal praktikum biokimia. Namun yang kali ini judulnya analisis glikolisis darah dan fermentasi sel ragi. Baik, langsung saja ke nomor 1. Nah, nomor 1, pada percobaan ini memiliki tujuan untuk mengamati proses glikolisis di dalam sel ragi dan sel darah merah, serta mengamati pengaruh inhibitor seperti fluorida dan arsenat terhadap proses glikolisis. Nah, pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan proses glikolisis? Apa perbedaan glikolisis pada sel ragi dengan yang terjadi pada sel darah manusia? Oke. Jawabannya, glikolisis merupakan jalur utama dalam metabolisme karbohidrat untuk menghasilkan energi. Glikolisis adalah pemecahan D-glukosa yang dioksidasi menjadi piruvat yang kemudian dapat direduksi menjadi laktat. Nah, perbedaan glikolisis antara sel ragi dengan sel darah manusia terletak pada hasil akhir produknya, yaitu pada manusia hasil akhir proses glikolisis anaerob adalah asam laktat, sedangkan pada sel ragi hasil akhirnya adalah etanol dan CO2 atau karbon dioksida. Next, pertanyaan nomor 2. Glikolisis merupakan jalur metabolisme. Jelaskan pembagian metabolisme ditinjau dari substrat makromolekul dalam tubuh manusia. Nah, pembagian dari metabolisme ini yaitu mencakup sintesis secara anabolisme dan penguraian secara katabolisme. Yang dalam proses ini yaitu molekul organik kompleks. Nah, metabolisme biasanya terdiri dari tahap-tahapan yang melibatkan enzim yang dikenal pula sebagai jalur metabolisme. Metabolisme sel mencakup semua proses kimia dalam sel melalui jalur anabolisme akan membentuk senyawa. Nah, dalam pembentukan senyawa ini diperlukan sejumlah energi supaya proses anabolisme ini dapat terjadi. Reaksi kimia yang terjadi meliputi sintesis dari ikatan C-strip C atau sintesis asam lemak, ikatan CO-strip N atau sintesis protein, dan ikatan C-strip N atau sintesis urea, dan ikatan C-O atau sintesis trigliserida yang memerlukan energi. Nah, unsur kimia dan senyawa yang digunakan untuk membentuk senyawa baru yang lebih besar. Sebaliknya, melalui jalur katabolisme akan terjadi penguraian senyawa menjadi komponen yang lebih kecil. Misalnya, katabolisme glukosa akan terurai menjadi karbon dioksida atau CO2 dan air H2O. Nah, dalam proses katabolisme, sejumlah energi dilepaskan, sebagian dipakai oleh selnya, dan sisanya hilang sebagai panas. Next, pertanyaan nomor 3. Pada eksperimen metabolisme ini dilakukan pengamatan terhadap glikolisis yang terjadi dalam sel ragi dan terjadi dalam sel darah merah. Pada manusia dan hewan, hasil akhir proses glikolisis anaerob adalah asam laktat, sedangkan pada sel ragi hasilnya adalah etanol dan CO2. Jelaskan glikolisis glukosa sampai terbentuknya asam laktat. Nah, untuk sampai terbentuknya asam laktat ada pun prosesnya yang pada tahap pertama yaitu glukosa dikonversi menjadi fruktosa 1,6 bifosfat melalui reaksi fosforilasi, isomerasi, dan fosforilisasi kedua. Nah, pada tahap kedua ini, fruktosa 1,6 bifosfat ini dipecah oleh aldolase membentuk dihydroxyaceton, fosfat, dan gliserida 3-fosfat yang dengan mudah mengalami interkonvensi. Gliseraldehida 3-fosfat kemudian mengalami oksidasi dan fosforilasi membentuk 1,3 bifosfogliserat. Ada salah baca dikit. Suatu asetil fosfat dengan potensi transfer fosforil yang tinggi. Nah, 3 fosfogliserat kemudian terbentuk dan ATP dihasilkan. Pada tahap akhir glikolisis, fosfoenol piruvat, saat antara kedua dengan potensi transfer yang tinggi, dibentuk melalui pergeseran fosforil dan dehidrasi. ATP lainnya dihasilkan sewaktu fosfoenol piruvat dikonversi menjadi piruvat. Nah, terdapat keuntungan bersih 2 molekul ATP pada pembentukan 2 molekul piruvat dari 1 molekul glukosa.
elektron pada oksidasi gliserol dehida 3 fosfat adalah NAD+ yang harus dihasilkan kembali agar glikolisis dapat dihasilkan kembali dapat berlangsung terus. Nah, pada organisme aerob, NADH yang terbentuk pada glikolisis mentransfer elektronnya atau O2 elektronnya ke oksigen melalui rantai transport elektron dan dengan demikian menghasilkan NAD+. Pada keadaan aerob, NAD+ dihasilkan kembali melalui reduksi berupat menjadi asam laktat. Baik, next. Selanjutnya pertanyaan nomor 4. Tentukan jumlah energi dalam bentuk ATP pada proses pemecahan gula sampai terbentuknya fermentasi alkohol pada sel ragi. Nah, fermentasi alkohol ini diawali dengan proses glikolisis yang terjadi pemecahan satu molekul glukosa menjadi dua molekul asam berupat seperti tahap sebelumnya yang sudah dilakukan pada nomor 3. Nah, pada proses glikolisis ini dihasilkan 2 ATP dan 2 NADH. Next. Pertanyaan nomor 5. Pada proses glikolisis sel ragi, dilakukan penetapan kadar glukosa melalui cara Folin-Wu dan O-Toulidin, serta dilakukan penetapan kadar etanol. Jelaskan perbedaan metode tersebut. Nah, penetapan kadar glukosa melalui cara Folin-Wu dapat dilakukan dengan penambahan larutan tembaga alkalis yang akan mereduksi ion kupri menjadi senyawa kupro yang tidak dapat larut. Sedangkan penetapan kadar glukosa dengan cara O-Toulidin yaitu mereaksikan larutan sel ragi ke dalam larutan asam asetat yang panas sehingga dapat dibentuk senyawa yang berwarna hijau, dan warna tersebut akan dilakukan pengukuran absorbansi menggunakan spektrometer UV-Vis pada panjang gelombang 625 nanometer. Sedangkan pada penetapan kadar etanol, pada glikolisis sel ragi dapat dilakukan dengan penambahan larutan dikromat dalam suasana asam yang bertujuan untuk mengoksidasi etanol menjadi asetat. Reaksi yang terjadi pada penetapan kadar etanol, adapun reaksinya itu. Nah, lanjut next ke nomor 6, jelaskan cara perhitungan kadar etanol yang dihasilkan dari reaksi glikolisis sel ragi. Nah, perhitungan kadar etanol ini dapat digunakan yaitu kadar etanol sama dengan AB min AU per AS min AU dikali 0,5 dikali 0,5 per 100 dikali 100 per 0,5 dikali 100 per 0,5 gram per GM. Next, nomor 7, jelaskan langkah-langkah cara membuat larutan buffer KRP 0,1 M atau Krebs-Ringer fosfat yang buffer pada pH 7,2 sampai 7,4. Nah, adapun cara membuatannya yaitu KRP buffer dibuat dengan yang pertama NaCl dengan konsentrasi 1,5 molar yaitu 87,66 gram NaCl dalam 1 liter Aquades, kemudian dilarutkan. Sedangkan untuk membuat fosfat buffer pada pH 7,4 yaitu 0,1 molar NaH2PO 2 kali H2O MW156 15,6 gram dalam 1 liter, kemudian 0,1 molar Na2H PO4 2 H2O MW178 17,8 gram dalam 1 liter. Nah, kemudian tambahkan 19 ml untuk yang A tadi dan 81 ml untuk yang B, kemudian diukur pH-nya sampai pH 7,4. Kemudian KCl 0,15 molar. Kemudian yang terakhir 5,6 gram KCl MW74,56 dalam 500 ml air Aquades. Nah, sehingga dapat dibentuk larutan buffer. Next, pertanyaan nomor 8. Pada langkah kerja glikolisis sel ragi dibutuhkan sebanyak 4 buah Erlenmeyer, disiapkan dan diberikan tanda 1, 2, 3, dan Erlenmeyer 1 digunakan sebagai kontrol positif, Erlenmeyer 2 digunakan sebagai kontrol negatif, dan Erlenmeyer 3 digunakan untuk melihat pengaruh inhibitor. Jelaskan fungsi masing-masing alat digunakan. Nah, alat yang digunakan pada langkah ini sudah jelas, yaitu Erlenmeyer. Nah, lagu Erlenmeyer ini berfungsi untuk mengukur dan menampung bahan-bahan yang akan dianalisa dan sebagai tempat untuk mencampur bahan-bahan komposisi media. Next, pertanyaan nomor 9. Dalam percobaan ada tahap campuran yang telah didiamkan selama 15 menit, kemudian diukur kadar glukosa dan kadar etanol yang terkandung dalam campuran tersebut. Mengapa fungsi pendiaman selama 15 menit? Nah,
Adapun fungsinya itu pada tabung reaksi telah berisi campuran, didiamkan selama 15 menit pada suhu kamar yang bertujuan untuk mengoptimalkan reaksi glikolisis pada sel ragi. Pertanyaan nomor 10, dalam langkah-langkah ada perlakuan sebagai berikut. Larutan dikromat diambil dan dimasukkan ke dalam dabu 25 ml. Crucible dibilas dengan Aquades dan hasil bilasan tersebut dimasukkan ke dalam tabung dan diencerkan hingga 25 ml. Jelaskan tujuan langkah ini. Baik, adapun tujuan dari langkah ini yaitu crucible dibilas dengan Aquades dan hasil bilasan tersebut dimasukkan ke dalam tabung dan diencerkan hingga 25 ml. Tujuannya agar tidak dapat sisa dari larutan asam dikromat pada crucible yang mana untuk mencegah terjadinya ketidaktepatan atau tidak mempengaruhi hasil pengukuran absorbansi. Pengenceran hingga 25 ml ini bertujuan untuk menurunkan konsentrasi atau kepekatan larutan dan untuk meningkatkan volume larutan. Next, pertanyaan nomor 11. Mengapa pada proses glikolisis dalam sel darah merah dihasilkan laktat dan bukan piruvat? Jelaskan jawaban saudara. Hasil yang didapatkan dalam kondisi aerobik yaitu piruvat ditetapkan sebagai produk akhir jalur. Sedangkan dalam kondisi anaerobik, laktat adalah produk akhir. Nah, terjadinya glikolisis anaerob ini atau respirasi anaerob merupakan serangkaian reaksi enzimatis yang memecah glukosa secara tidak sempurna karena kekurangan oksigen. Pada manusia, respirasi anaerob menghasilkan asam laktat yang menghasilkan energi dalam jumlah sedikit yaitu 2 ATP. Next, pertanyaan nomor 12. Sebutkan parameter yang diamati dalam percobaan ini untuk menunjukkan rutinnya metabolisme. Nah, parameter yang digunakan pada percobaan ini yaitu kadar glukosa dan kadar etanol atau kadar produk yang dihasilkan dari proses glikolisis. Pertanyaan nomor 13. Jelaskan mekanisme kerja fluorida dan arsenat dalam menghambat glikolisis. Fluorida dan arsenat bertindak sebagai inhibitor yang mana penambahan inhibitor ini digunakan untuk menunjukkan adanya pengaruh inhibitor dalam proses glikolisis sel ragi yang nantinya akan bereaksi seperti substrat yang menyerang sisi aktif enzim sel ragi. Next. Pertanyaan nomor 14. Sebutkan langkah-langkah percobaan glikolisis dalam sel ragi dan sel darah merah. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama pada glikolisis sel ragi, sebanyak 4 buah Erlenmeyer disiapkan dan diberi tanda 1, 2, dan 3. Erlenmeyer 1 digunakan sebagai kontrol positif, Erlenmeyer 2 digunakan sebagai kontrol negatif, dan Erlenmeyer 3 digunakan untuk melihat pengaruh inhibitor. Pada Erlenmeyer 1, dimasukkan suspensi ragi roti sebanyak 14 ml dan larutan glukosa 2% sebanyak 2 ml. Pada Erlenmeyer 2, dimasukkan 14 ml suspensi ragi roti yang telah dididihkan dan larutan glukosa 2% sebanyak 2 ml. Pada Erlenmeyer 3, dimasukkan suspensi ragi roti sebanyak 13,5 ml, larutan fluida 0,5 ml, dan 2 ml larutan glukosa 2%. Erlenmeyer yang telah diisikan campuran dibolak-balik sebanyak 3 kali dan didiamkan selama 15 menit dalam suhu kamar. Campuran yang telah didiamkan selama 15 menit, kemudian diukur kadar glukosa dan kadar etanol yang terkandung dalam campuran tersebut. Next. Sedangkan tahap pada glikolisis sel darah merah yaitu sama, disiapkan 4 tabung, kemudian diberi tanda tabung 1, 2, 3, dan 4, yang mana tabung 1 ini digunakan sebagai kontrol positif, tabung 2 digunakan sebagai kontrol negatif, dan tabung 3 digunakan sebagai pengaruh inhibitor fluida, serta pada tabung 4 digunakan pengaruh inhibitor arsenat. Pada tabung 1 dimasukkan sel darah merah sebanyak 50% sebanyak 0,5 ml, dapar KRP pH 7,4 sebanyak 7 ml, sedangkan pada tabung 2 dimasukkan sel darah merah 50% sebanyak 0,5 ml, dapar KRP pH 7,4 sebanyak 7 ml yang telah dididihkan selama 5 menit. Kemudian pada tabung 3 dimasukkan sel darah merah 50 ml,
50% sebanyak 0,5 ml, Depar KRP pH 7,4 sebanyak 6,5 ml, dan pada tabung 4 dimasukkan sel darah merah 50% sebanyak 0,5 ml, dan depar KRP pH 7,4 sebanyak 6,5 ml. Nah, setelah bercampur didiamkan hingga terbentuk suspensi. Setelah terbentuk suspensi, tabung 3 ditambahkan sebanyak 0,5 ml larutan fluida. Tabung 4 ditambahkan larutan arsenat 0,5 ml, dan keempat tabung reaksi ditambahkan dengan 1 ml larutan glukosa 0,5%. Campuran yang terbentuk dikeram dalam penanas air selama 30 menit dan dilanjutkan dengan pengujian kadar glukosa pada keempat tabung tersebut menggunakan metode Folin-Wu yang sebelumnya filtrat yang dihasilkan bebas dari protein. Filtrat yang bebas dari protein dapat dibuat dengan Aquades yang dimasukkan dalam labu Erlenmeyer dan ditambahkan suspensi sel darah merah dan labu digoyangkan secara perlahan. Campuran ditambahkan dengan larutan Na tungstat 10% dan H2SO4 2/3 N normalitas secara perlahan dengan labu yang digoyangkan secara perlahan. Labu Erlenmeyer ditutup dan didiamkan selama 10 menit sehingga larutan berwarna coklat. Larutan disaring dan filtrat yang dihasilkan ditampung untuk melakukan pengujian kadar glukosa dengan cara Folin-Wu. Next, pertanyaan terakhir. Jelaskan perbedaan antara glikolisis yang terjadi dalam sel ragi dan sel glikolisis yang terjadi dalam sel ragi dan dalam hal produk yang terbentuk dan enzim yang berperan. Nah, terdapat dua bentuk glikolisis pada sel ragi, yaitu aerob dan anaerob, yang mana pada aerob membentuk piruvat yang dioksidasi menjadi karbon dioksida dan air, sedangkan pada anaerob karbohidrat seperti glukosa dan sukrosa akan diuraikan enzim dalam ragi menjadi alkohol dan karbon dioksida sebagai produk akhir. Dalam proses tersebut, enzim yang digunakan yaitu enzim simase yang berasal dari mikroba Saccharomyces cerevisiae. Sekian pembahasan tes awal praktikum. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya tutup dengan selamat siang. Terima kasih.